Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Farmer Seeking Love. Film ini menceritakan tentang seorang produser acara televisi yang memilih seorang petani sebagai peserta pria dalam acara kencan. Karena petani ini tinggal di luar kota, wanita tersebut kemudian datang ke peternakannya untuk melakukan wawancara dan menyiapkan berbagai keperluan syuting. Namun sebelum acara itu dimulai, pria dan wanita ini malah saling jatuh cinta karena mereka berdua banyak menghabiskan waktu bersama. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita cantik yang bernama Claire. Ceritanya, Claire adalah seorang produser dari acara kencan di televisi, dan pada saat itu dia lagi berbicara tentang pasangan baru dengan atasannya yang bernama Blaze. Lalu sesampainya di kantor, Claire bertemu dengan seorang kameramen bernama Toby yang bertanya bagaimana hubungan Claire dengan mantan pacarnya yang bernama Andre. Sebenarnya dulu Andre adalah rekan kerja Claire sesama produser, tapi kini dia udah pindah keluar kota untuk bekerja di perusahaan yang lain. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan pada seorang pria bernama Joe yang merupakan seorang petani. Pada saat itu, Joe lagi membawakan sayur bagi kakaknya yang bernama Addison, dan di sana dia juga bertemu dengan anak buahnya yang bernama Calvin. Mengetahui Joe masih single, Addison ingin adiknya itu agar segera punya pacar, dan kebetulan mereka melihat acara kencan di televisi. Addison pun akhirnya mengirimkan profil Joe ke acara tersebut, dan sesuai settingan dari sutradara, Claire akhirnya memilihnya sebagai peserta di season yang berikutnya. Di saat Claire menemui Blaze, mereka kemudian mendapat berita buruk kalau peserta di season kali ini udah bertunangan dengan orang lain. Tentu aja berita itu membuat Blaze merasa bingung, dan sekarang mereka butuh satu peserta pria untuk melakukan proses syuting secepatnya. Dari permasalahan itu, Claire lalu merekomendasikan Joe sebagai peserta di season ini karena mereka belum pernah menampilkan seorang petani. Blaze pun lalu menyuruh Claire untuk menemui Joe yang tinggal di kota lain, dan jika berhasil menyelesaikan masalah ini, Claire ingin meminta kenaikan jabatan. Which is why I want a promotion. No more work. You pull this off, I'll put in a good word. Di tengah perjalanan, Claire kemudian mencoba untuk menelpon nomor ponsel Joe yang ternyata tersambung ke Addison. Addison lalu mengatakan kalau Joe nggak punya ponsel dan memberitahu kalau sebenarnya dialah yang mendaftarkan adiknya ke acara tersebut. You calling to ask him to be a contestant? Thanks for your help. Wait. Sesampainya di tempat tujuan, Claire akhirnya bertemu dengan Joe yang mengira kalau dia adalah agen properti yang ingin membeli peternakannya. Claire pun nggak mendapat kesempatan untuk berbicara karena Joe langsung nyerocos soal peternakan ini yang merupakan milik keluarganya dari puluhan tahun yang lalu. Beberapa saat kemudian, Addison akhirnya datang ke tempat itu untuk memberikan penjelasan kepada Joe. Di sana, Addison mengaku kalau dia dan Calvin sengaja mendaftarkan Joe ke acara kencan, karena menurut mereka ini adalah cara yang tepat agar Joe memiliki seorang kekasih. Joe yang nggak suka kalau kisah cintanya dilihat orang, lalu membatalkan pendaftaran dari kakaknya, dan meminta Claire agar mencari peserta lain. Namun Addison nggak mau menyerah begitu aja, sehingga dia ingin mengajak Claire untuk bekerja sama agar Joe mau menjadi peserta di acara tersebut. Addison kemudian mengundang Claire untuk makan malam di restorannya sambil membicarakan tentang kehidupan Joe. Di sana, Addison dan Calvin mengatakan kalau Joe adalah pria yang baik, dan kini dia lagi mengalami kesulitan ekonomi akibat hasil panen yang nggak menentu. Nah, sebenarnya dulu Joe pernah berpacaran dengan wanita bernama Nicole, tapi sayangnya hubungan mereka nggak berjalan dengan baik. Setelah selesai mengobrol, Addison lalu menawarkan Claire untuk menginap di rumahnya daripada Claire mencari motel yang jaraknya jauh dari peternakan Joe. Me.
I'm right up the road. Oh, I couldn't. Oh. Your home is beautiful. Di saat Claire berada di rumah Addison, dia kemudian menelpon Blaze dan meminta waktu tambahan untuk meyakinkan Joe. Claire pun mengatakan kalau dia akan berusaha sebaik mungkin, sehingga Blaze hanya bisa berharap kalau Joe mau menerima tawaran mereka. Keesokan paginya, Claire datang untuk menemui Joe dan menawarkan sejumlah uang yang mungkin aja bisa merubah keputusannya. Dengan uang itu, Joe bisa mempekerjakan beberapa orang di peternakannya dan bisa membantu kondisi ekonominya yang lagi memburuk. You just open your heart without the fear of getting hurt. Karena Joe masih ragu pada penawaran itu, Claire lalu menjelaskan tentang acara mereka, di mana Joe diperbolehkan untuk memilih peserta wanita. Selain itu, Claire juga menawarkan keuntungan lain yang bisa membuat Joe berubah pikiran dan akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan mereka. You're looking at him. Setelah sepakat dengan tawaran Claire, Joe kemudian memberitahu Calvin yang menjelaskan sedikit gambaran tentang acara ini. Di sisi lain, Claire juga memberitahu Blaze kalau Joe setuju pada tawarannya dan ingin mendatangkan Toby ke tempat ini untuk membantu pekerjaannya. I got this. Ketika Toby sampai di peternakan, Claire lalu mengenalkannya kepada Joe dan mereka berdua langsung melakukan wawancara tentang kehidupan Joe. Namun pada saat itu Joe malah gugup di depan kamera, sehingga Claire yang menyadari hal tersebut akhirnya menunda syuting mereka sampai Joe merasa terbiasa. Let's get out of here. Let's go. Just take that. It's not about us. It's about building trust so you can feel like you... Kemudian di siang harinya, Joe bercerita kepada Claire tentang beberapa kondisi yang membuatnya kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, Joe punya keinginan yang sederhana, yaitu menjalankan peternakan keluarganya dengan baik dan bisa menjual hasil panennya tanpa perantara distributor. Setelah pekerjaannya selesai, Joe lalu menawarkan Toby untuk menginap di rumahnya dan mengatakan kalau Claire juga menginap di rumah Addison. Sebelum beristirahat, mereka berdua sempat mengobrol sambil bermain, dan Toby bercerita kalau dia banyak belajar dari Claire tentang pekerjaan ini. Keesokan paginya, Claire mencoba untuk mengajak Joe wawancara berdua agar dia bisa rileks dalam memberikan jawaban. Ternyata pada saat itu Joe mampu mengendalikan rasa gugupnya dan mulai bercerita tentang kehidupannya serta pekerjaannya sebagai seorang petani. Dalam wawancara tersebut, Claire juga bertanya kepada Joe tentang wanita seperti apa yang dia inginkan untuk bisa menjadi pasangannya. Joe pun mengatakan kalau dia ingin pasangan yang mau berjuang bersama-sama, dan sebagai laki-laki dia merasa sanggup untuk berkorban demi wanita yang ia cintai. Setelah wawancara mereka selesai, Claire langsung menunjukkan hasil rekaman tersebut kepada Toby. Di sana, Toby nggak menyangka kalau Joe adalah pria yang romantis, sehingga Claire jadi merasa yakin untuk mengirim video itu kepada Blaze. Di waktu yang bersamaan, Claire tiba-tiba mendapat telepon dari Joe yang ingin mengundang mereka berdua untuk makan malam di rumahnya. Ternyata Joe udah meminta Addison untuk memasak makan malam bagi mereka, sehingga Toby bisa merasakan makanan di restoran tanpa membayar sepeser pun. It's beautiful. Setelah selesai makan malam, Joe kemudian mengajak Claire untuk jalan-jalan sambil membicarakan tentang cita-cita mereka. Sebenarnya dari dulu Claire bercita-cita menjadi seorang penulis dan ingin membuat novel yang menceritakan tentang romansa sejarah. Historical romance. Karena suatu alasan, Claire nggak bisa mengikuti keinginannya dan memutuskan untuk kuliah di jurusan lain yang bisa menjamin kehidupannya. Kebetulan mereka berhenti di lahan peternakan milik Joe, sehingga Claire bercerita kalau sepupunya pernah menikah di tempat seperti ini yang terlihat sangat romantis. Keesokan paginya, Claire mendapat telepon dari Blaze yang memberitahu kalau bos mereka menyukai wawancaranya dengan Joe.
Oleh karena itu, Blaze menyuruh Claire agar bekerja lebih cepat dan segera memilih beberapa peserta wanita yang akan tampil di acara mereka. Karena dari dulu mereka syuting di tengah kota, Claire lalu menyampaikan ide barunya, yaitu mengajak para peserta wanita untuk menjalani kegiatan di peternakan. Claire pun mengatakan kalau dia akan mengurus semuanya, tapi sebelum mereka memutuskan apa-apa, Claire harus berbicara terlebih dahulu kepada Joe. We could rent the land from him for a few months and hire one. I have another proposition for you. Setelah berbicara dengan Claire, Joe kemudian bercerita tentang ide tersebut kepada Calvin dan Addison. Sebenarnya, Joe merasa terganggu dengan kedatangan para peserta wanita karena dia nggak suka ada banyak orang yang masuk ke peternakannya. Tapi menurut Addison, ide ini merupakan kesempatan baik bagi Joe karena dia bisa mengetahui wanita mana aja yang mau menjalani kehidupan di peternakan. Dari pembicaraan itu, Joe akhirnya sepakat dengan ide dari Claire, dan di satu sisi, Claire juga berjanji kalau dia akan mengurus acara ini dengan baik. Trust me, Joe. I'm gonna be with you all the way. I have another small favor to ask. It's nothing. Setelah Joe setuju sama penawarannya, Claire langsung menyewa orang-orang untuk membangun tenda sebagai tempat syuting. Selain itu, Claire juga berbicara kepada Joe untuk membahas beberapa kegiatan romantis yang bisa mereka lakukan di peternakan ini. Ketika mereka beristirahat, Claire bercerita kalau dia hobi membaca novel, terutama yang dibuat oleh seorang penulis yang bernama Emma Downey. Joe pun memberitahu kalau Emma memiliki rumah di dekat peternakannya, dan dia ingin mengajak Claire berkunjung ke sana mumpung tempat itu menjadi museum pribadi. Sesuai janjinya kemarin, Joe kemudian mengajak Claire ke rumah Emma yang sekarang dijaga oleh seorang wanita bernama Rose. Kebetulan di ruangan itu ada meja kerja yang sering digunakan oleh Emma, dan ketika Claire mencoba duduk di sana, dia merasa seperti mendapatkan inspirasi dari idolanya. Sepulangnya dari rumah Emma, Claire mendapat telepon dari Blaze yang mengingatkan kalau mereka harus memberi uang tambahan atas sewa lahan di peternakan Joe. Ternyata Claire udah menyiapkan kontrak yang baru, dan setelah itu dia pergi ke peternakan untuk melihat hasil dekorasi yang udah hampir selesai. Di waktu yang bersamaan, Joe juga datang ke tenda tersebut dan Claire kembali mengucapkan terima kasih karena udah diantar ke rumah Emma. Di sana, Claire juga membicarakan soal kontrak kerjasama yang baru, sehingga dia langsung memberikannya kepada Joe untuk diteliti sebelum disepakati. I'd love to. Yeah. Why not? Claire yang terinspirasi setelah pulang dari rumah Emma, lalu mencoba untuk menulis sebuah cerita, dan keesokan harinya dia menceritakan hal itu kepada Joe. Kebetulan hari ini Joe dan Calvin akan memanen apel di kebun, sehingga dia mengajak Claire dan Toby untuk ikut, dan mereka berdua jadi merasa betah tinggal di peternakan. This kind of makes me never want to go back to work. Mainly pie eating, right? Or Joe. Setelah mereka selesai bekerja, Joe kemudian memberikan hadiah kejutan kepada Claire, yaitu buku karangan Emma yang diterbitkan pertama kali. Nggak lama kemudian, Toby mendatangi mereka sambil membawakan dokumen dari para peserta wanita yang harus dipilih Joe untuk tampil di acara kencan. Ketika Joe melihat profil dari para wanita, dia terlihat nggak tertarik dengan mereka karena tampaknya dia udah merasa jatuh hati kepada Claire. Namun karena Joe udah menandatangani kontrak kerja sama, dia lalu berjanji untuk memberitahu Claire jika ada peserta wanita yang cocok dengan dirinya. To find the perfect person for you. Just meant personally, when you meet someone. Toby yang nggak sengaja melihat Claire termenung sendirian, kemudian menjadi curiga kalau dia juga merasa jatuh hati kepada Joe. Namun pada saat itu Claire masih ragu pada perasaannya, jadi dia membantah ucapan Toby dengan mengatakan kalau kedekatan mereka adalah bagian dari pekerjaan. There was chemistry when all.
Beberapa saat kemudian, Joe datang menghampiri mereka untuk memberitahu kalau dia baru memilih seorang peserta wanita yang bernama April. Sebenarnya, Joe masih ragu pada pilihannya, oleh karena itu dia meminta waktu tambahan untuk memilih beberapa peserta lagi yang akan tampil di acara tersebut. You are perfect for him. Keesokan harinya, Claire mulai mengatur berbagai persiapan syuting termasuk pakaian formal yang akan dipakai oleh Joe. Namun Joe mengatakan kalau dia merasa nggak nyaman memakai setelan jas, sehingga Claire akhirnya membuat perubahan dan memperbolehkan Joe untuk memakai pakaian yang ia inginkan. Here, it's perfect as it is. Probably get that in writing. Of course. Berhubung Toby menginap di hotel bersama kru yang lain, Joe lalu memperlihatkan kamar tamunya yang dia ubah menjadi ruang kerja seperti di rumah Emma. Ternyata Joe sengaja menyiapkan ruangan ini bagi Claire yang akan dia gunakan untuk bekerja selama mereka melakukan proses syuting di peternakan. That I don't need to do this on my own. Beberapa hari kemudian, Blaze tiba-tiba datang ke peternakan Joe dan memperkenalkan diri sebagai atasan Claire. Di sana, Blaze kemudian mendatangi Claire dan memintanya untuk berbicara dengan direktur di perusahaan mereka yang bernama Tony. Blaze has been telling me all about the amazing work you've been. Karena Tony puas dengan kerja Claire selama ini, dia lalu menawarkan jabatan sebagai wakil direktur dan meminta Claire agar kembali ke kota New York. Tentu aja hal itu merupakan berita gembira bagi Claire, tapi tiba-tiba aja perasaannya berubah karena dia harus segera pergi dari peternakan ini. Why do you look like someone just handed you a grenade? Beberapa saat kemudian, Claire mengajak Joe untuk berbicara berdua dan memberitahu kalau dia baru aja mendapatkan kenaikan jabatan. Claire pun mengatakan kalau dia harus kembali ke kota New York dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Blaze untuk melanjutkan acara ini. Speak, and in the meantime, Blaze will handle things. Blaze, Dari pembicaraan tersebut, Joe sebenarnya merasa sangat kecewa karena dari awal Claire udah berusaha meyakinkan dirinya untuk mengikuti acara kencan. Namun karena Claire sangat menginginkan jabatan tersebut, Joe akhirnya terpaksa merelakan kepergiannya dan berpura-pura kalau dia ikut merasa bahagia. I wish you all the luck, Claire. And I feel awful about that. Sebelum Claire kembali ke kota New York, Toby sempat mengajaknya untuk berbicara dan menyarankan agar Claire mau mengakui perasaannya kepada Joe. Namun Claire tetap membantah kalau dia mencintai Joe dan beralasan kalau dia nggak mungkin memilih seorang pria daripada jabatan tinggi yang ia inginkan. Choose a man over a promotion? No. Sementara itu di tempat yang berbeda, Joe dan yang lainnya sedang membahas kepergian Claire dan ketika Blaze mendatangi mereka, Joe ingin membuat kesepakatan yang lain. Di tengah perjalanan, Claire tiba-tiba mendapat telepon dari Addison yang ingin memberitahu tentang perasaan Joe kalau sebenarnya dia merasa jatuh hati kepadanya. I haven't seen my brother smile the way he does around you. Di saat Claire kembali ke peternakan, dia kemudian mengakui perasaannya yang merasa nggak tahan jika Joe jatuh cinta dengan wanita lain. Di sisi lain, Joe akhirnya juga mengatakan perasaannya kalau dia udah merasa jatuh hati kepada Claire sejak pertama kali mereka bertemu. I've been falling for you since the first time I saw you. Karena dari awal Joe memang ragu untuk mengikuti acara ini, dia ternyata udah membuat kesepakatan lain dengan Blaze, yaitu mencalonkan Calvin sebagai penggantinya. Joe dan Claire pun akhirnya membahas kelanjutan hubungan mereka dan membicarakan tentang keinginan Claire yang bercita-cita menjadi penulis novel. Inspiration, of course. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Farmer Seeking Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.